Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akrama Recha Eka Launa dan dua teman saya. Yang pertama bernama Aminatun Juriah, yang kedua adalah Abdullah Silmi Kafi, akan berbincang-bincang tentang sumber-sumber hukum Islam. Baiklah, pertanyaan pertama untuk Kak Aminatun Juriah adalah apa saja sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Soal kedua untuk Kak Aminatun Juriah lagi, ulama itu membuat klasifikasi sumber hukum menjadi berapa ya? Nah, habis itu sebutkan dan tolong jelaskan. Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Soal kedua untuk Kak Aminatun Juriah lagi, ulama itu membuat klasifikasi sumber hukum menjadi berapa ya? Nah, habis itu sebutkan dan tolong jelaskan. Sumber dalam bahasa Arab disebut masadir, adalah wadah yang darinya digali sesuatu. Soal selanjutnya adalah soal keempat untuk Kak Aminatun Juriah lagi adalah dalam kajian usul fikih dikenal istilah masadir al-ahkam al-syariah yang berarti artinya yaitu rujukan utama dalam menetapkan hukum syara. Soal selanjutnya yang kelima adalah sama untuk Kak Aminatun Juriah lagi adalah apa pengertian Al-Quran tersebut? Al-Quran adalah perkataan Allah diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab. Membacanya adalah ibadah, diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Soal selanjutnya, soal ke-6 untuk Kak Aminatun Juriah lagi, Al-Quran merupakan sumber hukum yang Al-Quran merupakan sumber hukum pertama atau sumber hukum syariat. Soal terakhir untuk Kak Aminatun Juriah nomor 7 adalah Al-Quran mukjizat yang kekal kepada Al-Quran mukjizat yang kekal kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan kalam Allah yang tidak ada kebatilan. Baiklah, soal selanjutnya yang akan dijawab oleh Kak Akra. Baiklah, soal selanjutnya yaitu apakah pengertian dari hadis? Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aminatun Juriah. Hadis penuturan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik mengenai perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Sebutkan fungsi Al-Quran dan jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aminatun Juriah. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Fungsi Al-Quran tersendiri adalah sebagai pemisah, adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Begitu. Baiklah, selanjutnya yaitu hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang keberapa? Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran dan jelaskan. Baik, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah bayan tafsir. Bayan tafsir adalah menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Yang kedua adalah bayan takrir. Bayan takrir ialah al-hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang ketiga adalah bayan tasyri'. Bayan tasyri' ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran tersebut. Apa pengertian ijma secara bahasa? Ijma secara bahasa adalah sepakat atau kesepakatan. Apa pengertian ijma secara istilah? Baik, langsung saja. Ijma secara istilah adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad setelah Nabi wafat. Sebutkan fungsi dari ijma dan tolong jelaskan. Baik, fungsi ijma adalah meskipun Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tetapi tidak semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun hadis. Selain itu, perbedaan keadaan saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern, sehingga jika terdapat masalah baru, maka diperlukan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saat itulah umat Islam memerlukan ijma sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya
akan dijawab oleh Kak Abdullah Silmi Kafi. Baiklah, soal pertama untuk Kak Abdullah Silmi Kafi, apa pengertian kias secara bahasa? Kias secara bahasa artinya adalah menggabungkan atau menyamakan. Apa pengertian kias secara istilah? Kias secara istilah adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, dan bahaya, dan juga berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi dengan hukum yang sama. Soal selanjutnya untuk Kak Abdullah Silmi Kafi, sebutkan rukun kias dan jelaskan. Rukun dalam kias ada 4. Yang pertama adalah al-aslu. Al-aslu adalah sumber hukum yang berupa dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum tersebut. Kemudian yang kedua, al-far'u atau cabang adalah sesuatu yang tidak ada ketentuannya atau yang belum ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, al-hukum. Al-hukum adalah hukum yang dipergunakan kias untuk memperluas hukum dari asal ke far'u. Kemudian terakhir, al-illah atau sifat adalah alasan serupa antara al-asal dan far'u. Kenapa keduanya memiliki kesamaan? Baiklah, selanjutnya, apa pengertian dari istislah? Istislah adalah hukum maslahah yang sejalan dengan maqasid syariah dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikannya diakui atau ditolaknya. Soal selanjutnya, sebutkan contoh dari istislah. Contoh dari istislah adalah pencatatan perkawinan dalam surat resmi. Tujuannya agar menjadi maslahat kebaikan untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, pembagian harta, nafkah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah apa pengertian dari istishab? Istishab adalah penetapan hukum sesuatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya. Definisi dari istishab adalah menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya. Baiklah, soal terakhir untuk Kak Abdullah Silmi Kafi, sebutkan contoh dari istishab. Contoh dari istishab adalah manusia itu bebas dari kesalahan sampai ada buktinya. Contoh lainnya adalah seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbuktinya adanya perceraian. Baiklah, mungkin sampai di sini saja perbincangan kita bertiga tentang sumber-sumber hukum Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.